Terjebak dalam kobaran api, seorang remaja tewas. Warga histeris saat tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad bocah yang tewas tenggelam. Warga menyoraki seorang pria yang diduga melakukan pencurian anjing peliharaan warga. Sejumlah warga memadati kota Singkawang, Kalimantan Barat untuk menyaksikan kemeriahan perayaan Cap Gomeh. Halo, selamat pagi. Senang sekali seperti biasa Asra Raca dan Pratiwi Kusuma kalau berjumpa Anda di hari ini, hari Senin, Is Monday harus semangat menghadapi kemacetan pagi hari ini. Gak usah dipikirin kemacetannya, pokoknya harus semangat mencari cuannya gitu. Betul. Karena seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kita juga hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali fokus pagi hari ini dari informasi di mana seorang remaja tewas setelah terjebak dalam kobaran api yang menghanguskan rumahnya di Pinrang, Sulawesi Selatan. Ya, penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan. Api dengan cepat menghanguskan rumah panggung di Desa Baseang, Pinrang, Sulawesi Selatan. Satu remaja penghuni rumah tewas seketika kala api kian membesar. Saat kejadian, 5 penghuni rumah lainnya sedang berada di rumah tetangga. Sementara korban tewas atas nama Liu diduga sedang tertidur saat terjadi kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Ini anak kenapa bisa terjebak? Terjebak karena dia aja pergi menonton, dia hanya mau tidur sendiri di rumah. Kebakaran juga terjadi di Jakarta. Kepulan asap tebal membumbung dari lantai 4 sebuah toko penjual perlengkapan musik di Jalan Biak Gambir, Jakarta Pusat Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Si jago merah berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil dikerahkan. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan los pedagang di pasar tradisional Terong di Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Sementara di Citerep, Bogor, gudang triplex milik salah seorang warga juga ludes dilalap si jago merah. Api berkobar saat salah seorang pekerja sedang membakar sampah, namun api merambat ke tumpukan triplex. Allahu Akbar, ya Allah. Itu nyamber tuh. Dalam waktu singkat, api dengan cepat berkobar menghanguskan gudang triplex milik seorang warga di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat kejadian, warga di sekitar lokasi panik api merambat ke permukiman karena kobarannya yang makin membesar. Petugas damkar Kabupaten Bogor menurunkan 6 unit kendaraan pemadam ke lokasi kejadian. Dibutuhkan waktu selama 4 jam bagi petugas untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Api diduga berasal dari bakaran sampah yang merambat ke tumpukan triplex. Kendalanya karena ini tumpukan daripada triplek sehingga mengakibatkan kita perlu penguraian yang lebih lama. Karena tumpukan tersebut ada barahnya di dalamnya sehingga membutuhkan waktu untuk proses penguraian. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, puluhan unit los pedagang di pasar tradisional Terong di Makassar, Sulawesi Selatan Minggu malam juga terbakar. Untuk menjinakkan api, petugas harus menurunkan puluhan kendaraan pemadam ke lokasi. Meski demikian, posisi titik api yang berada di lantai 2 bangunan jadi tantangan bagi petugas untuk memadamkan si jago merah. Bakar itu los barang pecah belah. Di lantai berapa, Pak? Di lantai 2. Berapa unitnya? Ada berapa kios, Pak? Jadi jumlah kios yang terbakar itu 24 unit. Untuk memastikan api tidak kembali berkobar, petugas melakukan pendinginan di lokasi kejadian. Peristiwa terjadi saat para pedagang telah pulang hingga tak ada barang yang bisa diselamatkan. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Minggu siang kembali melontarkan awan panas, guguran dan abu vulkanis sejauh 1.500 meter. Material vulkanis mengarah ke tenggara atau arah Kali Lanang, Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Guguran awan panas Gunung Semeru terlihat jelas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo pada Minggu siang. Dari pantauan seismograf milik Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi atau PVMBG, gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu memuntahkan awan panas selama 15 menit. Sejauh 1.500 meter mengarah ke tenggara atau arah Kali Lanang di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Selain itu juga terjadi letusan sebanyak 24 kali yang mengakibatkan kolom abu setinggi 1.500 meter dari puncak kawah. BPBD minta warga di kaki gunung waspada dan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari puncak dan sepanjang 13 km di daerah aliran sungai, terutama aliran sungai Curah Kobokan, karena ada potensi terjadinya perluasan awan panas guguran. Status Gunung Semeru saat ini masih siaga atau level 3. Sementara ini kita tutup. Untuk penyeberangan kita tutup sehingga mudah-mudahan sampai saat ini masih dalam kondisi aman. Dari laporan juga dari tim yang ada di sana, sebagian warga mau memaksa masuk tetap dihalau oleh petugas. Pemirsa, sebuah mobil ringsek dan tiang listrik nyaris roboh setelah tertimpa pohon angsana di kawasan Tanjung Priok. Peristiwa itu terjadi setelah wilayah Jakarta Utara diguyur hujan deras disertai angin kencang. Pohon angsana berukuran besar tumbang dan menimpa mobil yang tengah diparkir di Jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara Minggu siang. Minibus itu kondisinya rusak berat. Tidak hanya merusak mobil, batang pohon juga menimpa tiang listrik dan nyaris roboh. Peristiwa itu terjadi setelah wilayah Jakarta Utara diguyur hujan deras disertai angin kencang. 5 mobil sih tadi, satu mobil. Kita baru dapat berita langsung meluncur. Yang listrik juga ada bang yang listrik tadi ada sebagian yang miring, tapi nanti bisa dikoordinasikan ke PLN. Apakah ada korban luka atau korban jiwa bang dalam peristiwa ini bang? Akibat tumbangnya pohon, arus lalu lintas di kawasan Danau Sunter sempat terganggu dan Minggu sore batang pohon telah dievakuasi oleh petugas Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, angin kencang melanda wilayah Banyuwangi, Jawa Timur sejak Minggu malam. Karena membahayakan jalur lalu lintas kapal Jawa Bali, Pelabuhan Ketapang sempat ditutup sementara. Akibat dilanda angin kencang pada Minggu malam, pihak otoritas Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menutup sementara jasa layanan kapal Jawa Bali sejak pukul 9 malam. Penutupan dilakukan petugas lantaran angin kencang terjadi di kawasan perairan Selat Bali dengan kecepatan di atas 30 knot. Hal ini sangat membahayakan lalu lintas kapal feri yang berlayar. Akibat penutupan, ratusan kendaraan pribadi maupun angkutan logistik dari Jawa ke Bali tertahan di dermaga pelabuhan hingga berjam-jam. Setelah angin mereda, jalur kembali dibuka. Akibat diguyur hujan deras, bangunan pondok pesantren di Banten ambruk. Sementara longsor di Toraja Utara, Sulawesi Selatan mengakibatkan warga terisolir. Masyarakat mulai kesulitan mendapatkan pasokan logistik. Batu berukuran besar masih menutup badan jalan penghubung antar kecamatan di Desa Lembang Toyasa Akung, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Rumah yang rusak akibat tertimbun tanah longsor juga masih dibiarkan. Warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka khawatir adanya longsor susulan mengingat hujan masih terus terjadi. Berapa rumah lagi yang terancam? Hampir 1 kampung. 1 kampung terancam di sini? Iya. Nah terus warga yang terkena rumahnya pada kemana? Pergi mengungsi. Mengungsi semua? Iya. Warga yang masih terisolir kini membutuhkan bantuan logistik dan tenda. Di Desa Cilangkap, Lebak, Banten, satu bangunan di lingkungan pondok pesantren ambruk setelah mengalami pergerakan tanah. Bangunan yang ambruk merupakan tempat santri perempuan memasak. Beruntung saat kejadian, tak ada aktivitas para santri. Tanah bergerak akibat hujan deras yang mengguyur selama 2 jam. BPBD setempat meminta para santri waspada jika hujan kembali turun. Tim Liputan melaporkan.
Banjir masih merendam sejumlah desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pesta pernikahan bahkan harus diadakan di atas genangan banjir. Bahkan warga kini mulai terserang berbagai penyakit seperti diare dan penyakit mulut. Banjir yang masih merendam rupanya tak menyurutkan niat pasangan pengantin untuk melangsungkan pesta pernikahan di Desa Bincau, Martapura, Kalimantan Selatan. Para tamu undangan menikmati sajian makanan meski kakinya harus terendam banjir. Menyalami pengantin pun nampak berbeda dari acara pernikahan biasanya. Para tamu undangan harus hati-hati menaiki tangga menuju panggung mempelai karena licin akibat banjir. Agar tak basah, sejumlah tamu undangan pun menggunakan perahu kecil atau sampan menuju acara resepsi. Ya cukup meriah Pak, cuma ada halangan air. Enggak. Pak, kalau dilihat dari banjir ini sudah berapa lama Pak? Sudah mungkin 3 hari ini Pak yang baru naik. Di Desa Keraton, warga mulai terserang penyakit kulit seperti gatal-gatal. Ya seminggu yang lalu. Kenapa Bu? Karena kelamaan banjir nih. Ibu selama Ibu menderita seperti ini, pernah nggak dinas? Pada pernah. Pernah ya. Banjir diakibatkan curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Martapura. Pihak BPBD Kabupaten Banjar menyebut ada sejumlah desa yang masih terendam banjir, di antaranya Malayu Ilir, Dalam Pagar, Murung Kenang, Tunggul Irang Ilir. Hingga kini belum ada informasi terkait posko pengungsian warga maupun dapur umum. Muhammad Lutfi melaporkan dari Banjar, Kalimantan Selatan. Curah hujan tinggi mengakibatkan permukiman warga di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur terendam banjir. Dampak lain banjir kali ini, tanggul penahan bendungan ambrol. Kondisi terkini di Naibonat. Banjir setinggi 30 cm merendam 31 rumah di Kelurahan Naibonat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Minggu pagi. Tidak saja disebabkan curah hujan tinggi, luapan Sungai Pugdale mengakibatkan banjir cepat meluas. Mengantisipasi banjir terus meninggi, warga di Kelurahan Naibonat mengungsi ke rumah kerabat. Sementara BPBD Kabupaten Kupang telah membangun dapur umum untuk menyiapkan makanan bagi warga. 31 kakak dengan jiwa 122. Ada bayi balita. Bayi balita juga ada. Sekarang semua sementara berada di rumah keluarga. Dampak lain banjir, tanggul bendungan Oesaud di Desa Pugdale ambrol. Peristiwa itu karena fondasi tanggul tergerus air. Petugas BPBD NTT telah mendatangi lokasi dan mengukur tanggul yang rusak. Tadi sudah dari teman-teman dari BPS sudah lihat, nah kita minta untuk mereka bisa ada penanganan darurat untuk mencegah, mengurangi risiko apabila ini jebol, jangan sampai kemudian membawa dampak yang lebih besar. Warga sekitar berharap agar bendungan segera diperbaiki karena satu-satunya sumber air untuk mengairi sawah mereka. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bermain di tanggul pesisir pantai, seorang bocah di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah ditemukan tewas terapung di laut. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang bocah yang tenggelam di Sungai Gelis ditemukan sejauh 4 km dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Warga histeris saat tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad Muhammad Alif, bocah 9 tahun yang tewas tenggelam di sungai desa Cingocandi, Kudus saat berenang bersama teman-temannya. Jasad korban ditemukan setelah 3 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan di dekat pintu air Tambak Bulang di Saploso, Kudus. Sebelum ditemukan, jenazah sudah terdeteksi alat deteksi suhu tubuh milik Basarnas Jepara. Setelah dilakukan penyisiran, jasad korban akhirnya ditemukan berjarak 4 km dari lokasi kejadian. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut isak tangis keluarga. Tertahan di pintu air muter-muter gitu. Ya. Kemudian pintunya dibuka bagaimana? Tidak, memang kelihatan nimbul ya. Jasad korban langsung dimakamkan pihak keluarga pada Minggu malam. Sementara di Kabupaten Banggai Laut, setelah 2 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad Hafiz yang dilaporkan hilang setelah terjatuh di tanggul. Jasad bocah berusia 4 tahun itu sudah mengapung di laut. Korban ditemukan sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan melaporkan.
Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain. Di antaranya diduga akibat kebrutalan sekelompok pemuda di kota Cimahi, Jawa Barat, seorang pemuda tewas bersimbah darah. Tetaplah bersama kami. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Ya, pemirsa, ini seorang pria di Cimahi, Jawa Barat tewas bersimbah darah akibat luka sabetan senjata tajam. Diduga pria itu jadi korban salah sasaran kebrutalan geng motor. Pemuda ini tewas bersimbah darah diduga akibat kebrutalan geng motor di Ciberem, kota Cimahi, Jawa Barat, Minggu pagi. Kejadian bermula saat korban yang baru turun dari angkot tiba-tiba didatangi puluhan pengendara motor yang langsung membacoknya secara brutal. Dibacok pakai celurit. Sama berapa orang katanya? Oh, yang saya lihat 3 orang, yang jaga 2 nih. Oh, Kang berarti lihat, sempat lihat orang ini. Oh iya. Kan orangnya kabur gara-gara ada saya. Si pelaku kabur pakai motor. Motornya di jalan, cuman dia pakai helm. Pemuda yang merupakan warga setempat itu diduga menjadi korban salah sasaran gerombolan bermotor. Usai diotopsi di rumah sakit, korban langsung dimakamkan di TPU Cibaligo, Kecamatan Cimahi Selatan. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Sementara usai menganiaya seorang remaja dengan senjata tajam hingga tewas, sekelompok pemuda ini juga merusak salah satu penginapan di kota Cimahi. Para pelaku merusak sepeda motor tamu penginapan sambil mengacungkan senjata tajam. Kaca jendela penginapan yang ada di Jalan Jenderal Amir Mahmudi, kota Cimahi ini pecah, dirusak sekelompok pemuda menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam. Pelaku diduga kelompok yang juga menganiaya remaja hingga tewas. Para pelaku tiba-tiba mengamuk dan memecahkan kaca menggunakan helm. Sepeda motor milik tamu penginapan juga tak luput dari amukan para pelaku. Sementara karyawan penginapan tak berani melawan. Beruntung tak ada korban dalam insiden ini karena pelaku yang membawa senjata tajam langsung tancap gas mengendarai sepeda motor. Kasusnya kini ditangani penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Yang di depan hancur 1 motor, tabung pelanggan di sini. Helm juga dibawa gitu? Dibawa 2, dihancurin 1. Pemirsa, terjatuh dari motor, seorang wanita tewas terlindas truk di Mojokerto, Jawa Timur. Selain itu diduga ugal-ugalan di jalan raya, sebuah mobil oleng dan menabrak pengendara motor hingga korban terluka. Warga merekam kejadian sesaat setelah sebuah mobil yang dikemudikan seorang pemuda warga desa Karangrejo menabrak motor, warung dan pohon di Jalan Raya Ponorogo, Jawa Timur. Bodi mobil bagian depan dan belakang ringsek. Pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan. Sementara seorang pria pengendara motor bersama anaknya terluka dan dibawa ke rumah sakit Aisyah. Kecelakaan bermula ketika sebuah mobil melaju kencang dari arah Trenggalek menuju Ponorogo. Di lokasi kejadian mobil oleng dan menabrak motor korban, warung dan pohon. Orangnya dulu baru nabrak tumpah listrik, kemudian nabraknya itu baru babi ini kemudian ke pohon. Oh, baru berhenti setelah nabrak pohon? Iya, itu nabrak pohon. Jadi korbannya pemotor itu 2 orang? 2 orang, bapak sama anaknya. Akibat kecelakaan jalan sempat macet. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Ponorogo. Sementara itu, pasutri yang mengendarai motor terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Bypass Mojokerto, Jawa Timur. Sang istri, Ima Ayu Rosmala, meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban tewas dengan kondisi mengenaskan usai terlindas roda truk. Sementara suami Azizur Rahman hanya mengalami luka-luka. Peristiwa tragis terjadi saat pasutri asal Surabaya melaju dengan motor dari arah selatan ke utara. Sesampai di lokasi, motor menabrak median jalan dan keduanya terjatuh. Tubuh Ima jatuh ke jalur berlawanan. Di saat bersamaan melintas kendaraan truk yang dikemudikan Susanto, warga Jombang. Karena jarak yang terlalu dekat, tubuh wanita ini langsung terlindas roda truk hingga menyebabkan korban tewas. Kami dihubungi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara motor dengan truk. Adapun korban 1 orang terluka dan 1 orang meninggal di lokasi kejadian. Sempat agak menghambat arus lalu lintas yang dari arah Surabaya. Guna mengetahui pasti penyebab peristiwa ini, sejumlah saksi mata dimintai keterangan pihak kepolisian termasuk sopir truk. Sementara kedua korban dievakuasi ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, Polda Metro Jaya mempertemukan Bribka Madih dengan sejumlah pejabat Pemkot Bekasi terkait dugaan pemerasan oleh oknum polisi saat mengurus sengketa lahan milik orang tuanya di Bekasi ke Polda Metro Jaya pada 2011. Usai pertemuan, anggota Provos Polsek Jatinegara itu justru minta maaf karena persoalan sengketa lahan yang dilaporkannya itu merupakan laporan lama. Ini tanah 2.950 tentang gua, Pak. Pangkat rendah gua bekai. Didampingi istri, adik kandung dan seorang temannya, Bribka Madih Minggu siang datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sambil membawa berkas dan akta jual beli tanah. Anggota Provos Polsek Jatinegara itu dipertemukan dengan sejumlah pejabat Pemkot Bekasi terkait dugaan pemerasan oleh oknum polisi saat mengurus sengketa lahan milik orang tuanya di Bekasi ke Polda Metro Jaya pada 2011 lalu. Dalam jumpa pers usai pertemuan, Bribka Madih justru meminta maaf. Ia mengatakan persoalan sengketa lahan yang dilaporkan tahun 2011 itu merupakan laporan lama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan lahan. Laporan lama, mohon ya Allah, astagfirullah. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan penyidik telah memeriksa 16 orang saksi terkait laporan Bribka Madih. Namun anggota Provos itu disebut tidak konsisten terkait keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tahun 2011 dengan keterangan yang disampaikan ke publik. Hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Madih di media maupun dengan data yang ada di kami terkait RP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Pak Mahdi. Mana? Mentang-mentang gua, Pak. Pangkat rendah gua bekai. Sebelumnya Bribka Madih mengamuk di depan kompleks perumahan di kawasan Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia juga marah-marah karena mengaku dimintai uang 100 juta rupiah oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya untuk memuluskan sengketa tanah orang tuanya. Kasus dugaan pemerasan oleh oknum polisi itu pun sempat ramai di media sosial. Menyusul aksinya itu, Bribka Madih dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya terkait dugaan pendudukan lahan dan pengerahan massa ke perumahan tersebut. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Seorang siswi sekolah dasar menggagalkan upaya penculikan terhadap dirinya saat berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Peristiwa diduga penculikan itu terjadi saat korban sedang mengikuti pelajaran olahraga, namun berhasil kabur dengan menendang kaki penculik. Kenceng banget pegangnya. Terus diapain orangnya? Aku tendang. Terus habis itu? Pas itu aku panggil si Ajiba, suruh panggil Pak Haryono. Akhirnya dia lepas tangan aku pergi ke mobil merah. Oh, terus yang mobil merah itu ada berapa orang? 6, 3 cewek, 3 laki. Pengakuan korban berinisial SA di media sosial ini ditindaklanjuti aparat kepolisian Polsek Durensawit dengan mendatangi tempat kejadian perkara pada Minggu siang. Polisi memeriksa sekitar lokasi untuk mencari kamera pengawas serta meminta keterangan ke sejumlah pegawai sekolah yang menduga ada 2 kali upaya penculikan terhadap anak didiknya selain pada SA. Diikuti orang. Jadi yang tertempat juga memberi informasi seperti itu. Nah kalau Saskia ini sebenarnya dia tidak sendiri Pak, ada temennya 2 gitu. Dan dia dipegang tangan, tendang, dia sempat teriak, tolong kasih tahu Pak Guru. Berarti pada hari itu ada 2 kali percobaan memberikan terhadap anak. Ya, tapi mungkin jamnya tidak sama dan yang untuk anak kelas 4 itu dia hanya diikutin aja. Orang tua korban mengaku sempat syok mengetahui upaya penculikan yang menimpa anaknya. Saat kejadian, korban putrinya dipegang tangannya oleh pelaku untuk dibawa masuk mobil. Korban mencoba melawan dengan menendang kaki pelaku hingga berhasil kabur ke dalam area sekolah. Pas dia bilang nggak mau, tangannya kita langsung dikencengin. Nah akhirnya mulai di situ dia langsung nendang kakinya langsung diteriak ke temennya langsung teriak, Adiba bilangin Pak Guru, dibilang gitu. Nah disitulah dia langsung kabur. Tapi dia sempat ngelihat katanya ada mobil yang nungguin juga.
itu warna merah ya dia ya. Warna merah ada sekitar di dalam 5 orangan lah kurang lebih ya. Terkait kejadian ini, pihak sekolah mengaku sudah memperketat aturan menjemput dan mengantar. Di antaranya, para pelajar hanya boleh dijemput oleh pihak orang tua murid untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kasus upaya penculikan ini kini tengah ditangani petugas Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Muhammad Subadi Arifki melaporkan dari Jakarta. Penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya akan meminta keterangan saksi kunci Yeni yang saat ini berada di Mesir. Pemeriksaan saksi Yeni untuk memastikan ada atau tidaknya korban lain atau dibunuh ataupun ditipu oleh Wawon CS. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terus mendalami kasus pembunuhan berantai Wawon dan kawan-kawan. 2 saksi kunci akan diminta keterangannya oleh pihak berwajib. 1 saksi kunci diantaranya atas nama Yeni yang saat ini berada di Mesir. Selain berperan sebagai orang yang merekrut TKW, Yeni juga menjadi korban karena ikut mengirimkan gajinya tiap bulan. Bahkan Yeni juga 2 kali dicoba dibunuh oleh Wawon CS. Saksi kedua yakni Nene yang hingga saat ini masih dilacak petugas di mana keberadaannya. Ini memang awalnya adalah yang merekrut daripada TKW untuk mengirimkan sejumlah dana. Tetapi ingat, ya ini juga mengirimkan dana tidak sedikit kepada kelompok ini. Hasil pemeriksaan kurang lebih 200 juta lebih. Bayangkan setiap gajinya itu 4 juta, 5 juta tergantung kurs dolar naik turunnya itu yang semuanya dikirimkan melalui suaminya dikirimkan lagi ke Wawon. Jadi sebenarnya yang bersangkutan ini juga korban. Bahkan sudah akan dibunuh 2 kali ya. Pertama pada saat perjalanan ke Lampung akan dibunuh, keterangan tersangka. Kemudian yang kedua sudah dipanggil oleh Dula, sudah ditidurkan, ya, kemudian diikat dengan kain, ditarik, tapi karena melawan akhirnya dia lolos. Pasangan suami istri menjadi korban aksi begal di Kecamatan Medan Area Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku yang mengancam korban dengan senjata tajam terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam saat Pak Sutri hendak pergi mengendarai motor di Jalan Gabus, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara. Tiba-tiba datang 3 begal mengendarai motor dari arah belakang. Begal langsung mengancam korban dengan senjata tajam hingga mengambil motor secara paksa. Ketika pelaku langsung melarikan diri. Walau korban berusaha mengejar, pelaku menghilang bersama motor curiannya. Datang 3 orang dari arah sana, dari Sampali Simpang Kakak. Terus kemudian? Ampun di sini dibegalnya Acik sama itu. Itu dia baru keluar dari mana Pak? Dari rumah. Acik sama Ai itu keluar dari rumah. Jadi begalnya dari belakang datang sampai Simpang Kakak pula. Di sini. Dia menggunakan senjata tajam. Parang. Pasca kejadian tersebut, video pembegalan beredar luas di media sosial. Rumah korban juga tampak sepi dan tidak terlihat penghuni ada di dalam rumah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. 2 ekor anakan ular kobra ditemukan di rumah warga di Mamasa, Sulawesi Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ular piton sepanjang 5 meter ditemukan di halaman rumah warga. Ular piton sepanjang lebih dari 2 meter ini dievakuasi petugas damkar di Jalan Urip Sumuharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hewan jenis reptil itu pertama kali ditemukan di pekarangan rumah warga. Proses evakuasi cukup dramatis lantaran ular yang dalam kondisi lapar itu sempat melawan saat akan ditangkap. Jadi cara tangkapnya tadi itu kita menggunakan alat khusus grab stick, kita tahan kepalanya dijepit supaya tidak menyerang balik sama anggota. Di Mamasa, Sulawesi Barat, seekor anakan ular kobra ditemukan di rak piring rumah warga. Sementara 1 ekor lainnya juga ditemukan di saluran air rumah warga di Desa Bala. 2 ular berbisa tersebut ditemukan oleh sang pemilik rumah. Diduga masih ada beberapa ekor ular yang masih berkeliaran di sekitar permukiman. Tapi selama ini di tempat ini orang biasa lihat ular juga? Iya biasa. Tapi tidak takut pegang Pak? Ya karena mungkin faktor sudah terbiasa pegang ular. Rencananya, kedua ekor ular berwarna hitam putih tersebut akan dirawat sebelum akhirnya diserahkan ke BKSDA setempat. Tim Liputan melaporkan.
Warga menyoraki seorang pria yang diduga melakukan pencurian 9 anjing peliharaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Asran Syah di usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Jago merah mengamuk menghanguskan rumah, mobil, dan 3 motor di Madiun, Jawa Timur. Diduga api berasal dari obat nyamuk. Kebakaran terjadi di Jalan Bali Gang 5, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur pada Senin dini hari. Rumah milik Paino berusia 68 tahun yang banyak menyimpan tabung gas LPG ludes dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari obat nyamuk. Saat kejadian, 7 penghuni rumah termasuk Siti, istri Paino yang tengah sakit, berhasil diselamatkan warga. Api baru berhasil dipadamkan setelah sejumlah unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Madiun tiba di lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, namun rumah beserta isinya, termasuk 1 unit mobil dan 3 motor hangus terbakar. Awal mulanya saya diteriakin anak saya, kebongan. Saya keluar itu saya pertama mengamankan karena rumah saya berdampingan langsung, saya basahin dulu belakang rumah itu. Terus saya ambil air, ambil selang dari rumahnya Pak Abadi ini, saya semprotkan samping-samping situ. Hingga Senin dini hari, sejumlah petugas pemadam kebakaran masih di lokasi kejadian untuk memastikan api telah padam. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Seorang wanita menjadi korban penjamretan saat keluar rumah di Jalan Pedongkelan Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari kemarin. Pelaku penjamretan terekam kamera pengawas saat berabi hasil kejahatan. Dua orang terduga pelaku penjamretan terekam kamera CCTV sedang berbagi hasil jambret di Jalan Pedongkelan Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya, seorang wanita menjadi korban penjamretan ponsel saat sedang menunggu jemputan di depan rumah. Korban yang mengenali ciri-ciri pelaku membenarkan jika 2 orang terduga pelaku yang terekam kamera CCTV merupakan orang yang melakukan penjamretan barang miliknya. Kawasan tersebut memang rawan terjadi aksi penjamretan. Emang sepi karena cuma dia satu-satunya motor yang lewat. Enggak, karena aku megangnya juga nggak terlalu kenceng kan. Aku megangnya nggak terlalu kenceng. Tenaga cowok sama cewek kan beda ya. Dia udah langsung tarik gitu aja. Nah, pas ketarik cepet bengong dulu bentar baru teriak jambret gitu. Atas kejadian ini, korban penjambretan sudah melaporkan kasus kejahatan jalanan tersebut ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Aksi pencurian sepeda motor di Depok, Jawa Barat gagal setelah dipergoki pemilik rumah. Pelaku pun kabur hingga menabrak sebuah tempat sampah. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang pria tengah memantau situasi di sebuah perumahan di Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tak berselang lama, pria itu lantas masuk ke salah satu rumah dan menggasak 1 unit sepeda motor. Namun aksinya diketahui sang pemilik yang membuat pencuri tersebut kabur, bahkan menabrak sebuah tempat sampah di depan rumah. Aksi pencurian kendaraan bermotor itu sudah terjadi sering sekali pemirsa. Dalam 2 pekan telah terjadi 3 kali pencurian yang hingga kini pelakunya belum tertangkap. Ditinggal pergi menghadiri resepsi pernikahan sang anak, rumah seorang warga di Selawi, Kabupaten Garut disatroni maling. Seluruh barang berharga hilang termasuk uang dan perhiasan. Berantakan, seperti inilah kondisi rumah Yeyen di Selawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat setelah disatroni maling Sabtu sore. Seluruh barang berharga digondol pelaku termasuk perhiasan dan uang. Pencurian itu terjadi ketika pemilik rumah menghadiri resepsi pernikahan salah satu anaknya di sebuah gedung. Namun saat kembali, Yeyen sudah mendapatkan rumahnya berantakan. Itu kan lagi di acara nikahan anak saya. Yang tahu itu anak saya yang kedua itu nganterin para tangga yang tengah bingkisan dari pengantin pria mau ke sini. Nah, pas ke sini ada linggis, ada bedog. Pas buka hordeng, ini sudah begini.
Seorang warga menuturkan sebelum pencurian terjadi ada seorang pria yang mengendarai motor menanyakan alamat rumah korban. Namun belum diketahui apakah pria pengendara motor itu bagian dari komplotan pencurian atau tidak. Karena warga juga melihat ada mobil yang keluar dari rumah korban. Peristiwa pencurian itu dalam penyelidikan Polsek Limbangan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seorang pria di Landak, Kalimantan Barat mencuri 9 anjing peliharaan milik warga. Pelaku diduga melakukan tindak kejahatannya dengan mencampurkan racun ke dalam makanan anjing. Sorak-sorai warga mewarnai penangkapan seorang pria yang diduga melakukan pencurian di Desa Amboyo Selatan, Landak, Kalimantan Barat. Pemuda yang diikat tangani oleh petugas itu mencuri 9 anjing peliharaan milik warga. Ia meracuni hewan curiannya tersebut menggunakan potasium sianida. Racun tersebut dicampurkan ke makanan anjing. Setelah mati, anjing itu langsung dijual oleh pelaku. Pelaku kini telah diamankan kepolisian Polres Landak untuk menjalani pemeriksaan. Dede Iskandar melaporkan dari Landak, Kalimantan Barat. Terpergok mencuri sebuah ponsel di indekos, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan jadi sasaran amukan penghuni. Ia akhirnya tewas meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Barang ini dibantah-bantahin, betul pikir rumah rapat. Seorang lelaki yang diduga maling ponsel di sebuah indekos di Makassar, Sulawesi Selatan tergeletak dengan sejumlah luka di tepi jalan. Saat kejadian, pria bernama Sahabudin sempat mengeluarkan senjata tajam dan terlibat perkelahian dengan para penghuni indekos. Ia akhirnya terjatuh setelah terkena pukulan dan tikaman dengan badik yang dibawanya sendiri. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa lelaki berusia 31 tahun itu tak tertolong. Polisi telah memintai keterangan sejumlah penghuni dan mengamankan beberapa barang bukti. Setelah pengakuan dari penghuni kos, kemudian melakukan pemukulan terhadap pelaku ini, kemudian korban terdapat beberapa luka dan kemudian dibawa ke rumah sakit Faisal. Untuk pelakunya, Komandan? Untuk pelaku penganiayaan sendiri dari penghuni kos sudah kita ambil keterangannya saat ini. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti tindakan anarkistis berujung maut tersebut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria di Tulang Bawang, Lampung ditangkap polisi di tempat kerjanya karena diduga telah mencabuli putri kandungnya. Kasus asusila terhadap korban yang masih berusia 6 tahun itu dilaporkan ke polisi oleh mantan istri pelaku. Tanpa perlawanan, JJ dibekuk aparat di tempat kerjanya di wilayah Tulang Bawang, Lampung pada Minggu siang. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan mantan istrinya karena dituduh telah melecehkan putri kandungnya yang berusia 6 tahun. Diduga tindakan bejat pelaku terjadi saat JJ yang sudah berpisah dengan istrinya menjemput korban dari rumah neneknya. Saat berada di rumah tersebut, korban dicabuli pelaku. Dalam pemeriksaan, JJ membantah mencabuli anak perempuannya. Mesra dirinya dan korban menurutnya masih wajar, yakni sebatas bapak dan putrinya. Saat ini pelaku dengan identitas JJ telah kami amankan di unit PPA Polres Lampung. Untuk usia anaknya sih? Untuk usia anaknya saat ini umurnya 6 tahun. Terungkapnya kasus ini karena ada laporan dari ibu kandung korban yang memang ibu kandung korban sudah berpisah dengan si pelaku ini. Peredaran narkoba merambah ke kalangan remaja. Di Tulang Bawang, Lampung, 2 remaja pria digerebek polisi saat pesta sabu-sabu. Polisi menggerebek sebuah rumah di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. 2 remaja ditemukan tengah pesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 2 bungkus sabu-sabu sisa pakai serta bom atau alat untuk mengonsumsi barang haram tersebut. Kemudian dari hasil penggerebekan tersebut diamankan 1 bungkus klip yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,19 gram. Dalam hasil penggerebekan tersebut tidak ada perlawanan dari tersangka. Penangkapan remaja belasan tahun itu menjadi tontonan warga. Tak ada yang menyangka keduanya terjerumus dalam narkoba. Dari hasil pemeriksaan terungkap, sabu-sabu dibeli keduanya dari seorang bandar di Tulang Bawang yang hingga kini masih buron. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Diduga akibat kebrutalan sekelompok pemuda di Kota Cimahi, Jawa Barat, seorang pemuda tewas bersimbah darah. Fokus Pagi segera kembali. Bersama.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, seorang pria di Cimahi, Jawa Barat tewas bersimbah darah akibat luka sabetan senjata tajam. Diduga pria itu jadi korban salah sasaran kebrutalan geng motor. Pemuda ini tewas bersimbah darah diduga akibat kebrutalan geng motor di Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat, Minggu pagi. Kejadian bermula saat korban yang baru turun dari angkot tiba-tiba didatangi puluhan pengendara motor yang langsung membacoknya secara brutal. Dibacok pakai celurit. Sama berapa orang katanya? Oh, yang saya lihat 3 orang, yang jaga 2 di. Oh, Kang berarti lihat, sempat lihat orang ini. Oh iya. Kan orangnya kabur gara-gara ada saya. Si pelaku kabur teh. Pakai motor. Motornya di jalan. Cuman dia pakai helm. Pemuda yang merupakan warga setempat itu diduga menjadi korban salah sasaran gerombolan bermotor. Usai diotopsi di rumah sakit, korban langsung dimakamkan di TPU Cibaligo, Kecamatan Cimahi Selatan. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Sementara usai menganiaya seorang remaja dengan senjata tajam hingga tewas, kelompok pemuda ini juga merusak salah satu penginapan di kota Cimahi. Para pelaku merusak sepeda motor tamu penginapan sambil mengacungkan senjata tajam. Kaca jendela penginapan yang ada di Jalan Jenderal Amir Mahmudi, Kota Cimahi ini pecah, dirusak sekelompok pemuda menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam Minggu dini hari. Pelaku diduga kelompok yang juga menganiaya remaja hingga tewas. Para pelaku tiba-tiba mengamuk dan memecahkan kaca menggunakan helm. Sepeda motor milik tamu penginapan juga tak luput dari amukan para pelaku. Sementara karyawan penginapan tak berani melawan. Beruntung tak ada korban dalam insiden ini karena pelaku yang membawa senjata tajam langsung tancap gas mengendarai sepeda motor. Kasusnya kini ditangani penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Yang di depan hancur 1 motor, tabung pelanggan di sini. Helm juga dibawa gitu? Dibawa 2, dihancurin 1. Warga desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan Pati, Jawa Tengah menanam pisang di jalan rusak pada Minggu siang. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas rusaknya jalan antar kabupaten. Sejumlah pohon pisang ditanam warga desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan Pati, Jawa Tengah. Aksi ini sebagai bentuk protes atas rusaknya jalan alternatif penghubung Kabupaten Rembang dan Pati. Sudah sekitar 1 tahun jalan itu rusak. Banyak lubang di jalan sehingga membahayakan pengguna jalan. Apalagi jika selesai diguyur hujan, jalan diselimuti lumpur hingga licin. Sehingga terjadi kecelakaan, terutama motor yang tergelincir karena licin. Biar kita itu, biar gimana lah, ada pembenahan di jalanan inilah. Gitu, biar gak ada korban biar gak tabrak. Sering terjadi kecelakaan? Iya, sering. Melalui aksi ini warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan. Jika tidak segera diperbaiki, warga khawatir semakin banyak pengendara motor yang terjatuh. Apalagi saat musim kemarau nanti, banyak debu yang mengganggu pemakai jalan. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Dari informasi pasar, komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masih menjadi persoalan serius di kalangan masyarakat. Menyusul terus melambungnya harga hingga mencapai 50%. Namun kini masyarakat terbantu dengan pasokan beras dari Bulog yang dijual seharga Rp9.000 per liter. Harga beras, baik kategori pulen maupun beras perah di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat melambung hingga 50% lebih. Harga beras jenis premium yang biasanya dijual seharga Rp600.000 hingga Rp700.000 per 50 kg atau 1 sak, kini harganya tembus Rp1 juta lebih. Namun kini, masyarakat baik pedagang maupun pembeli terbantu dengan beras Bulog yang relatif terjangkau dijual seharga Rp9.000 per liter. Pasokan beras Bulog ini selain sebagai upaya menstabilkan harga, juga lantaran menghilangnya beras murah dari pasaran. Sebenarnya sih semuanya naik ya, gitu. Dari yang 8.000 itu udah hilang, bahkan waktu itu sempat 9.000 itu hilang dari pasaran gitu. Nah sekarang sih alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah ya, bisa ada lagi yang beras 9.000. Untuk bantuan pemerintah itu berasnya apa sih Bang? Beras Bulog ya, beras Bulognya tapi nggak terlalu jelek juga sih, lumayan bagus, jadi lumayan terbantu lah buat masyarakat di menengah ke bawah gitu, bisa ada beras yang murah. Kadang 10.000, kadang 9, tapi 9 kurang lagi juga sih ada 9,5,
memberatkan nggak sih Bu ini kalau belanja beras ini? Memberatkan sih ya antara 50-50 ya, cuman kan memang kebutuhan beras kan harus kita beli. Di Pasar Impres Kota Lok Semawe Aceh, kenaikan harga beras yang mencapai 20% dalam 1 bulan terakhir menyulitkan pedagang menjualnya lantaran menurunnya daya beli masyarakat. Harga beras jenis medium naik dari Rp9.500 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium yang sebelumnya Rp160.000 per sak ukuran 15 kg menjadi Rp200.000. Untuk memulihkan daya beli beras, pedagang mulai mendapat pasokan beras dari Bulog yang dijual relatif terjangkau warga, yakni Rp10.000 per kilogram. Jadi 195. Yang murah sekarang Bulog. Nah, yang ekonomi bawahan Bulog semua. Untuk kualitasnya sendiri gimana? Kalau Bulog, kalau yang sekarang bagus, cuma agak keras. Perum Bulog telah menggelontorkan sekitar 200.000 ton cadangan beras pemerintah atau CBP ke seluruh wilayah Indonesia sejak awal Januari 2023 lewat stabilisasi pasokan dan harga pangan agar harga beras tidak melonjak. Tim Liputan melaporkan. Selain beras, masyarakat juga mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita yang kini dibanderol Rp16.000 per liternya. Warga juga protes jika pembelian dibatasi dan harus menggunakan KTP. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi di sejumlah pasar tradisional masih terus berlangsung. Kalaupun ada, kemasan Minyak Kita dijual dengan harga Rp16.000 per liter, lebih mahal dari harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liternya. Kenaikan harga terjadi akibat minimnya stok lantaran pasokan para pedagang dibatasi hanya 1 karton saja, isi 12 kemasan per 1 liter. Sementara masyarakat yang akan membeli Minyak Kita wajib menunjukkan KTP. Ya ribet. Nah ini kalau memang stok banyak emang nggak usah kayak gitu. Nggak usah repot-repot pakai KTP. Iya, cuma beli minyaknya pakai KTP segala macam. Asal barang banyak nggak mungkin lah orang mau nimbun-nimbun ya. Minyak subsidi dari pemerintah itu pembeliannya pakai KTP, Bu gimana Bu? Nah, setuju. Beli minyak aja pakai KTP. Menyusul kelangkaan minyak kita, pemerintah mengharuskan masyarakat menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP jika ingin membeli minyak kita baik di pasar maupun toko swalayan. Menteri Perdagangan Zulfikri Hasan mengatakan syarat menunjukkan KTP agar pemerintah dapat dengan mudah mengontrol dan mencegah aksi pembelian secara berlebihan. Enggak dikurang, enggak. Suplai sekarang pasar dulu, pasar aja. Sampai Lebaran ini pasar kita suplainya, yang Minyak Kita itu. Tapi kalau semua orang beli minyak kita tetap kurang. Iya, makanya kita beli pakai KTP. Ya, satu beli asal ada KTP-nya. Jadi jangan sampai beli orang borong gitu ya. KTP. KTP di pasar nanti KTP kayak seperti minyak curah kan? Kapan diterapkan itu? Udah nih, udah mulai. Lebih jauh, Menteri Perdagangan menegaskan minyak goreng subsidi pemerintah ini juga harus dijual dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.000 per liter. Auriga Agustina dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Run Against Cancer atau RAC di Kota Semarang, Jawa Tengah untuk menggalang dana bagi penderita kanker. Dari kegiatan ini terkumpul dana sebesar Rp870 juta. Sebanyak 2.500 peserta lari mengikuti Run Against Cancer atau RAC di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Bertempat di wisata Kelenteng Sampokong, Semarang, ribuan peserta mengikuti lari amal untuk penderita kanker. Kegiatan ini diselenggarakan Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia atau Perhompedin Cabang Semarang dengan para dokter penyakit dalam yang konsentrasi untuk melakukan terapi kanker yang dinilai sangat tinggi di Indonesia. Nah, ini adalah dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia. Jadi secara prinsip kanker ini kejadiannya tinggi.
Nah, sebenarnya kanker itu bisa dicegah atau dihindari dengan menurunkan faktor risiko sebenarnya. Nah, faktor risiko itu kan salah satunya misalnya kegemukan, terus tidak mau aktivitas fisik dan sebagainya. Nah, ini kita dalam rangka BCD ini mengadakan Run Against Cancer. Ini satu tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa melakukan aktivitas fisik dengan baik sehingga bisa menurunkan risiko kanker. Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu, mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini. Pada saat Bapak Ibu audiensi di pemerintah Kota Semarang, kami menawarkan untuk menjadi agenda tahunan sehingga orang akan tahu gitu ya. Oh, kalau pada awal tahun ini ada yang lari amal yang dilakukan oleh Perpopending gitu, sehingga ini menjadi satu juga event nasional, event yang menjadi bagian dari Kota Semarang. Selain lari 5 km dan 10 km di Kota Semarang, Run Against Cancer juga dilakukan lari ultra 100 km yang diikuti 200 peserta. Start di Magelang dan finish di Sampokong, Semarang. Dari kegiatan RAC, hingga kini sudah terkumpul dana sekitar 870 juta rupiah yang nantinya akan diserahkan ke rumah singgah Yayasan Kanker Indonesia Koordinasi Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Dari kisah inspiratif pemirsa, pria asal Kabupaten Subang, Jawa Barat bernama Rudi Hartono hanya bisa berada di tempat tidur akibat kecelakaan. Namun dari tempat tidurnya, Rudi mampu membuat lampu hias dari paralon untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Inilah Berani Berubah, Rudi pembuat lampu hias dari tempat tidur. Bekerja kondektur selama beberapa tahun. Dengan kondisi yang sekarang ini saya kena musibah kecelakaan kerja tahun 2007 sampai kaki saya tidak bisa berjalan dan tangan kiri saya patah. Inspirasi, punya keinginan membuat lampu-lampu lampion, melihat awalnya dari tayangan-tayangan dari layar kaca. Akhirnya saya kebangun menggugah, ingin berjuang berusaha membuat. Ya semenjak corona, pikiran saya ingin langsung membuat, ya akhirnya sampai sekarang. Membuatnya ya awalnya kita siapin dulu peralon potongan, terus dibor, terus dihalusin, dihamplas. Selesai itu lalu dipilok, pasang fibernya, lampunya, semuanya. Ya waktu dalam kondisi seperti dengan tangan sebelah lah istilahnya yang normal, 2 hari bisa selesai. Terus berjalan dengan baik, lancar segala urusan. Apapun kondisinya, keadaan seperti ini, tetap semangat dan berani berubah. Persib Bandung terus menjaga torehan positif di bawah asuhan Luis Mia setelah berhasil menaklukkan PSS Sleman 2-0 pada pekan ke-22 BRI Liga 1. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syarif. Pemirsa, absen 2 tahun akibat pandemi COVID-19, perayaan Cap Gomeh kembali digelar di sejumlah daerah. Ya, warga antusias menyaksikan berbagai macam parade, mulai dari atraksi barongsai hingga ritual tolak bala. Bak Lautan Merah, sejumlah warga memadati kota Singkawang, Kalimantan Barat untuk menyaksikan kemeriahan perayaan Cap Gomeh Minggu pagi.
Parade tatung atau orang yang dirasuki roh dewa dan replika naga menjadi tontonan warga. Para tatung diarak dengan cara dipikul sambil berjalan keliling jalan protokol Kota Singkawang dengan tujuan menolak bala. Setelah 2 tahun tak digelar akibat pandemi COVID-19, antusias warga begitu terasa menikmati kemeriahan Imlek 2023. Beberapa tahun event ini tidak pernah dilaksanakan. Nah, event ini kan selalu menarik bagi masyarakat ya, baik lokal ataupun nasional ataupun internasional. Kemeriahan Cap Gomeh juga dirasakan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebanyak 26 replika naga dan 23 barongsai sungguh menghibur warga yang menyaksikannya. Sementara di Salatiga, Jawa Tengah, kirap ruat bumi dilaksanakan sebagai bentuk syukur kepada Sang Maha Pencipta atas segala nikmat yang telah diberikan. Tak hanya itu, demi keselamatan seluruh manusia, tolak bala juga dilakukan dengan mengelilingi jalan protokol di Kota Salatiga. Sebagai wujud harmoni dalam keanekaragaman budaya, tidak hanya tradisi Tionghoa yang ditampilkan, namun ada juga penampilan tradisional lainnya. Di ibu kota, kemeriahan perayaan Cap Gomeh juga terasa. Kirap Toa Pekong sebagai pembawa keberkahan dilaksanakan di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Sejumlah warga menampilkan aksi menarik hingga menghias tandu agar lebih cantik. Tak hanya pamerkan budaya Tionghoa, ada juga loh penampilan ondel-ondel khas Betawi. Tim Liputan melaporkan. Dari pekan ke-22 BRI Liga 1, Barito Putra membuat kejutan dengan mengandaskan Bali United 2-1. Sementara itu Persib Bandung kembali ke puncak klasemen usai menang 2 gol tanpa balas kontra PSS Sleman. Persib Bandung terus menjaga torehan positif di bawah asuhan Luis Mia. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung Minggu sore, Maung Bandung berhasil menaklukkan PSS Sleman 2-0 pada pekan ke-22 BRI Liga 1. Persib yang tampil dominan membuka keunggulan di menit ke-27 saat eksekusi tendangan bebas Ciro Alves meluncur mulus ke gawang PSS tanpa mampu dihalau kiper Muhammad Ridwan. Ciro kembali membuat seisi stadion bersorak jelang babak pertama berakhir. Menerima umpan Beckham Putra, sontekan bomber asal Brasil itu kembali menggetarkan gawang Laskar Sembada. Hingga akhir laga, skor 2-0 tak berubah. Dengan hasil ini Persib kembali naik ke puncak klasemen dan meneruskan rekor 14 laga tanpa kekalahan. Dari laga lain, kejutan dibuat Barito Putra yang berhasil menundukkan Bali United 2-1 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman Minggu malam. Baru 15 menit laga berjalan, Laskar Antasari berhasil unggul lewat tendangan bebas Renan Alves. Sardadu Tridatu membalas di menit ke-30 juga lewat skema tendangan bebas yang dicetak Fadil Sausu. Pada babak kedua, tepatnya menit 76, sepakan keras Rio Tanoma masuk ke gawang tuan rumah dan menjadi penentu kemenangan Barito. Dengan kekalahan ini, Bali United tertahan di posisi 6, sementara Barito Putra tak beranjak dari zona degradasi. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari dunia sepak bola tanah air setelah sebelumnya kehilangan mantan pelatih timnas Benny Doloy yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dini hari tadi, mantan sekjen PSSI Nugraha Besus juga berpulang di usia 81 tahun. Jenazah almarhum Nugraha Besus dibawa pihak keluarga dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RS Pon Cawang, Jakarta Timur dini hari tadi. Selanjutnya jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Mantan sekjen PSSI yang pernah menjabat selama 28 tahun ini meninggal dunia di usia 81 tahun. Almarhum dirawat di Rumah Sakit Pon selama 9 hari akibat penyakit stroke yang diderita setelah sempat terjatuh di rumahnya. Rencananya Nugraha Besus akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo siang nanti. Beliau sakitnya adalah stroke dan kebetulan 9 hari yang lalu beliau dirawat di rumah sakit karena terjatuh pada saat istirahat ya, pada saat makan roti gitu. Beliau terjatuh sehingga kita bawa ke rumah sakit PON di Cawang. Terus beliau dirawat selama 9 hari. Beliau meninggal pada pukul 00.19 sesuai dengan pernyataan dari dokter.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU selaku penyelenggara 1 Abad NU yang diwakili oleh Ketua PWNU Jawa Timur secara resmi meminta maaf kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo jika ada yang sedikit terganggu saat penyelenggaraan 1 Abad NU pada 7 Februari mendatang. Ketua PWNU Jawa Timur juga berharap warga NU di Jawa Timur ambil bagian untuk menyukseskan acara baik secara daring maupun luring. Ketua PWNU Jatim Marzuki Mustamar mendampingi Menteri Agama Yakut Holil Kaumas saat melihat secara langsung persiapan acara puncak 1 Abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Minggu sore. Marzuki juga mengimbau warga NU untuk turut serta mensukseskan perhelatan acara. Sementara untuk warga NU yang tidak bisa datang secara langsung, PWNU juga mengimbau untuk menggelar selamatan dan doa bersama di tingkat musola atau masjid untuk meraup berkah dari acara 1 Abad NU. Mohon keikhlasannya, mohon ridhonya. Barangkali hari itu ada yang 1-2 sedikit terganggu atau dirugikan. Nah, yang kami tahu kesiapan dari warga itu luar biasa. Kami keliling pengajian di mana-mana. Rata-rata satu kecamatan ada yang akan berangkat 15 bis. Ketua MPR RI Bambang Susatyo memberikan apresiasi kepada Din Syamsuddin selaku pemrakarsa peringatan Hari Perdamaian Sedunia yang diadakan di Gedung Nusantara 4 Komplek DPR MPR RI Jakarta Minggu pagi. Penetapan Hari Persaudaraan Manusia Internasional ini diprakarsai oleh PBB berdasarkan peristiwa penandatanganan dokumen Persaudaraan Manusia Perdamaian Dunia pada tanggal 4 Februari 2019. Perayaan Hari Persaudaraan Manusia Internasional yang diadakan di Gedung Nusantara 4 Komplek DPR MPR RI Jakarta Minggu pagi menjadi yang pertama digelar setelah pandemi COVID-19. Indonesia sendiri setiap tahunnya memperingati World Interfaith Harmony Week di bawah organisasi Inter-Religion Council Indonesia. Hari Persaudaraan Manusia Internasional diperingati setiap tahun dengan tujuan untuk memperkuat harmonisasi kehidupan manusia sesama umat beragama, yaitu melalui implementasi nilai-nilai moralitas. Hadir dalam acara ini, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Wakil Ketua MPR, para Duta Besar Negara Sahabat, Duta Besar Rusia, Duta Besar Timur Leste, serta para pemimpin organisasi keagamaan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kita peduli terhadap perdamaian dan kemanusiaan di Indonesia khususnya dengan beragam multi etnik agama golongan yang luar biasa. Sementara Din Syamsuddin sebagai pimpinan organisasi keagamaan Indonesia mengatakan, hal penting dari perayaan ini adalah umat dari berbagai agama dapat duduk bersama dalam suatu forum, menikmati pesan-pesan dari tokoh agamanya masing-masing. Pesan dari perayaan hari ini, kita sebagai bangsa yang majemuk ini bisa sesuai dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Maka tadi kita terjemahkan, walau berbeda agama, sebagai sesama manusia kita bersaudara. Ini yang harus disadari oleh para tokoh agama dan saya optimis modal sosial budaya kita untuk kerukunan itu sangat tersedia dan inilah yang harus dirawat setiap saat. Dengan diadakannya perayaan tahunan ini, PBB mengajak masyarakat dunia berkomitmen untuk berbuat baik sekaligus mempromosikan toleransi. Dengan demikian, pemahaman terhadap dialog budaya, etnis hingga agama dapat diterima semua orang. Waluyo Adi dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta. Laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini pemirsa. Usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asra Syedi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.